ini tidak pernah betakar, tidak pernah berukur, langsung buat, langsung siramkan. Padahal sebetulnya tanaman tuh nggak butuh makan banyak. Iya, tanaman itu makannya sedikit aja. Percaya nggak percaya, sebetulnya kalau pada masa vegetatif awal, tanaman kalau secara alat ukur namanya TDS meter, itu makan tanaman cuma nilainya 1200 sampai 1500 ppm. Yang ibaratnya kalau kita ngocor mutiara, itu cukup segenggam per 20 liter. Itu sudah cukup makannya, ini kado putih sampai biru tangki yang ada. Bayangkan coba kalau cukup segenggam, kalau kita ngasih 5 genggam, berapa coba kita kerugian? 4 genggam. Segenggam 100 misalnya, ini 5 genggam 500. Kalau pian cukup 1 genggam 100 gram, kalau pian ngasih 500 gram, berarti rugi 400 gram. 1 kilonya 20.000 ya enggak? 20.000, berarti kalau rugi 400 berapa coba? Kerugian. Itu baru sekali ngocor. Bayangkan kalau ngocor tiap minggu dan dikocor 3 bulan. 3 bulan itu berarti berapa minggu? 12 minggu. 12 kali berarti habisnya 10 kilo misalnya. 10 kilo kali 20.000 berapa? 200. Nah itu. Ini dikocor Pak Said kemarin cuman, ya barusan tadi dikocor Pak Said cuman segenggam. Iya, cuman segenggam aja. Ini serius tadi barusan dikocor Pak Said cuman segenggam aja. Karena sebetulnya kemarin sudah dijelasin loh, yang penting itu bukan pupuknya. Yang paling penting itu airnya. Jadi sebetulnya kalau kita selama ini memupuk terlalu banyak, tanaman itu sama kayak kita. Anda makan ke warung prasmanan. Tahu warung prasmanan tidak? Anda misalnya makan di warung prasmanan, kan otomatis ada banyak lauk nih, ya enggak? Ada hati, ya enggak? Ada patin, ada ayam dan segala macamnya. Ada nasi, silakan ambil sendiri di rice cooker, kan begitu? Nah, pertanyaan saya adalah, kalau Anda makan di prasmanan, makan 3 piring, sanggup kan, Pak? Kan semau hati ngambil. Sekarang pertanyaan saya, 3 piring habis kan, Pak? Ayo, dipaksa ada habis 3 piring, pian sudah bayar 3 piring, habis kan, Pak? Kada habis. Sama juga dengan tanaman, ini tuh cuma makan seperlunya. Kalau dipaksakan jadi overdosis. Makanya tanaman kalau overdosis juga kerdil. Kita aja deh pian makan kalau 3 piring dipaksakan, apa yang terjadi? Kering. Jadi sebetulnya tanaman itu kalau overdosis juga bikin kerdil. Kakanakan coba biarlah kakanakan sederhana, kakanakan disuruh makan, ini sudah kada makan, kada mau lagi makan, ya kada. Kucing, ada yang punya kucing? Nah, kucing dikasih makan. Bilanya sudah makan, sudah hedenya. Semua makhluk hidup itu makan seperlunya. Lalu pertanyaannya adalah, lalu kalau dimakan cuman sedikit, sisanya kemana? Pertama, menguap gara-gara kena sinar matahari. Kedua, kalau kena hujan, larut. Makanya di daerah Sungai Buloh sana subur. Kenapa? Karena larutan buhan pian. Ayo. Bener nggak? Ulun pernah jadi PPL Sungai Buloh. Di sana kada pupuk tanaman lombok sigar-sigar gana-gana. Kenapa? Karena sebetulnya larutan pupuk larut ke sana. Bujur kada? Ayo, sungai kan di situ larutnya ke sana ya ndak? Nah, jadi begitu. Jadi sebetulnya tanaman itu pun makan sesuai dengan porsinya. Cuman yang jadi masalah kita tuh jarang diajari berapa gram porsi makan tanaman kita. Maka kami mencoba, di sini kan kami mencoba menjelaskan bukan cuman teori, tapi langsung ada prakteknya. Ini tuh ini percaya kada percaya, pian sampai sekarang pupuk semprotnya aja kami baru habis Rp90.000. Iya, kalau dihitung-hitung ini ada pupuk. Kan pupuk sudah lihat semuanya. Kan bener sih, sebetulnya kan ini tuh banyak pupuknya, kan begitu. Ini ada magnesium sulfat, ini ada kalsium nitrat, kemudian ada KNO3. Bener sih, misalnya kami nukarnya banyak. Tapi kalau dihitung berapa habisnya, itu totalnya baru Rp90.000. Karena misalnya contoh CPN, misalnya kan CPN ini harganya anggap Rp40.000. Lah kami baru habis 100 gram, berarti kan cuma Rp4.000 baru dihitung, ya nggak? Kan begitu. Setelah dihitung-hitung habisnya baru Rp90.000. Padahal usia tanaman sudah 43 hari loh. Baru habis Rp90.000.
Lah percaya nggak percaya, pian yang namanya ultradap loh. Ini ultradap. Ini tuh mulai awal tanam kami nggak pernah ketinggalan loh. Ya kan mulai awal nggak pernah ketinggalan. Ini masih ada 600 gram loh. Berarti baru habis berapa? 400. Ini usia tanaman 43 loh, 600 tanaman. Baru habis 400. Makanya kami bilang di sini habisnya cuma baru Rp90.000. Ternyata sebetulnya bisa. Sekarang udah percaya apa belum? Kalau ternyata tanaman itu sebetulnya yang paling penting itu airnya dulu. Karena begini ya Bapak-bapak semuanya, bahwa pada dasarnya tanaman itu menyerap unsur hara itu berdasarkan unsur hara yang sudah terlarut di dalam air. Jadi yang selama ini kita taburkan, kita taburkan. Bila kena hujan, buang-buang pupuk. Kenapa? Karena bilanya inya lawas kawas kena sinar matahari, menguap. Jadi dari sini kami memang benar sih habis ada magnesium sulfat, kalsium nitrat, ultradap dan segala macamnya banyak, ada asam amino. Tapi kan habisnya cuma dikit-dikit. Dan pupuk ini tuh ketahanan 2 tahun loh, betul tidak? Asal disimpan dengan disimpan yang benar, penyimpanan yang benar, ini habisnya 2 tahun. Jadi kalau pian-pian semuanya di sini bisa menerapkan dengan cara yang lebih hemat, maka pemupukan sudah kita menang. Kita sudah bisa irit, kita sudah bisa hemat. Maka kalau misalnya pian-pian percaya kada percaya, cobai aja. Ini percaya lah dulu lah, cobai aja. Memupuk cuma segenggam per 20 liter, tapi dilawasi sedikit pada kebiasaan. Pian kan ngocor selama ini, cerit. Ulan batakun, pian ini kan secangkir. Dicerit langsung saini aja minum, apa yang terjadi? Pian hakon minum hambar daripada minum kemanisan. Benar kada? Ulan batakun dulu pian hakon minum hambar kah hakon minum kemanisan enggak? Ini misalnya, ini satu gelas, betul tidak? Ini 1 gelas. Dikasih 2 sendok mungkin manis. Kan seperti itu. 2 sendok manis. Tapi bayangkan kalau ini dikasih 4 sendok, manis tidak? Manis apa manis sekali? Manis sekali, betul tidak? Nah, ini kan sudah manis sekali, berarti pupuknya banyak, ya kada? Misalnya, Anda cuman 1 gelas. Ini dikasih cuman 1 sendok, manis tidak? Hambar. Nah, sekarang saya pengen tanya, mendingan mana? Minum 1 gelas tapi hambar, atau minum setengah gelas tapi dikasih pelarutan gulanya 4 sendok? Hambar. Milih 1 gelas meskipun hambar, ya enggak? Kenapa? Karena tetap larutannya bisa masuk dalam tubuh kita. Tapi bayangin coba kalau terlalu pekat, apa yang terjadi? Bukannya baru diminum, baru langsung dicicipin aja udah pusing kepala, ya enggak? Nah, jadi begitu. Sebetulnya kalau kita selama ini kan ngasih pupuk kemudian kita kocorkan ke taman, cerit. Ada kan yang model bakopling ya? Udah nyambut bakopling lah. Kan nyoba model berem ya kada. Set, cerit. Nah, boleh silakan cerit, asal kaina hujan. Amun cerit, kada ada hujan, langsung minum larutan manis, apa yang terjadi? Itu yang menyebabkan pertumbuhannya justru tidak normal. Kenapa? Karena dipaksa minum yang tidak seharusnya. Pian misalnya udah haus luar biasa, kada ada lagi sama sekali minuman. Adanya cuman teh, tapi tak buat orang 4 sendok, tak minum kada. Tak minum, tapi pusing kepala ya kada. Kada mau harus minum itu daripada kada minum, ya kada. Nah, jadi pian-pian di sini cobalah mulai saat ini diperhemat lagi. Kemarin juga sudah saya sebutkan racikan-racikannya. Itu kan bayangin coba kami ngasihkan ultradap ini cuma 3 sendok, 5 sendok, 4 sendok. Gitu kan ditambah dengan asam amino 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok, dicatat tidak kan? Nah, silahkan terapkan itu, silahkan disemprotkan lebih lama. Kalau musim kemarau, silahkan disemprotkan, semprotnya tuh semprot basah. Kalau semprot basah, semprotnya begana dulu. Sehingga kalau udah kena daun nanti tetes jadi kocoran juga. Jadi daunnya makan, akarnya makan. Kalau musim hujan cukup semprot basah, semprot cepat. Karena cukup daunnya, akarnya sudah makan dari hujan. Nah, begitu. Jadi cukup terapkan itu, insya Allah pian pupuk sudah hemat luar biasa.